Hadirin yang berbahagia, selanjutnya inilah persembahan tari Pak Dupa dari Sanggar Seni Mam Minasata. Selamat menyaksikan.
Demikianlah persembahan tari paduka dan juga aro untuk Anda semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Yang kami hormati Bupati Maros, Bapak Haji Andi S. Haidirsyah SIPMH. Yang kami hormati Wakil Bupati Maros, Ibu Haja Suhartina Bohari. Yang kami hormati para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maros. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Maros. Yang kami hormati para Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar. Yang kami hormati CEO Founder Kabar Group Indonesia, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian acara pembukaan Festival Aksara Lontara 4 tahun 2003 yang terselenggara atas kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros dan juga Kabar Group Indonesia. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengawali kebersamaan kita, tamu undangan kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Tamu undangan kami mohon duduk kembali. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Burhanuddin Eskom. Dengan hormat kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memandunya secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan hidayahmu yang engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami hadir bersama untuk mengikuti acara Festival Aksara Lontara yang keempat tahun 2023. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu untuk kita semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan kekuasaan adalah amanah. Oleh karenanya ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan daerah negara kami menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami ya Allah untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas di antara kami. Serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga kami menyikapi perbedaan dengan sangat bijaksana. Dan juga jadikanlah pada acara hari ini sebagai amalan ibadah, sebagai simbol kebersamaan di antara kami, sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk membangun daerah kami, negara kami berdasarkan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka itu ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati,
Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia oleh CEO Founder Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, yang kami hormati, yang kita banggakan, tentu tuan rumah Pak Bupati Maros dan Ibu Wakil Bupati Maros. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan unsur Musbida Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang di Maros, acaranya Bapak ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata yang mewakili Bapak PJ Gubernur. Yang kami hormati Prof. Nur Hayati Rahman. Yang kami hormati Kurator Festival Aksara Lontara Bapak Yudhistira Sukatanya yang sudah datang dari di Maros, sudah bermalam di rumah jabatan Bupati Maros. Dan tentu yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada 15 kepala dinas DPK seprovinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan insya Allah Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ina, akan tiba di lokasi sekitar 10 menit lagi karena beliau dalam perjalanan dari Kabupaten Baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Festival Aksara Lontara merupakan satu kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh budayawan, seniman, penggiat literasi yang tujuannya sebenarnya adalah ingin mengembalikan dan menjaga kelestarian aksara Lontara. Profesor Nur Hayati Rahman selalu berkata begini, ini tidak banyak bangsa-bangsa di dunia yang memiliki aksara. Jadi kalau sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa memiliki aksara, itu berarti masyarakat tersebut memiliki peradaban yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa bangsa-bangsa di dunia itu hanya beberapa yang memiliki aksara. Ada aksara Latin, ada aksara Cina, ada aksara Jawa, dan kita di Sulawesi Selatan punya aksara Lontara. Prediksinya, jika tidak dilestarikan, menurut Prof. Nur Hayati Rahman, saya selalu kutip ini Prof karena beliau guru besar, peneliti dan penulis Ilah Galigo. Kalau tidak dilestarikan, diprediksi aksara ini akan punah sekitar 25-50 tahun yang akan datang. Artinya generasinya Pak Bupati, anak cucunya itu tidak akan mengenal aksara Lontara, ya. Jadi karakter budaya masyarakat Sulawesi Selatan itu salah satu indikatornya diukur dari seberapa kuat generasi mudanya mempertahankan aksaranya. Karena kita tahu persis bahwa aksara Lontara ini boleh jadi ya, karena ini kan kita harus melakukan penelitian yang lebih valid. Bisa saja memang sengaja dihilangkan dari peredaran. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan Festival Aksara Lontara yang keempat ini itu bisa menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga dan melestarikan sehingga kemudian anak cucu kita itu masih bisa mengenal huruf K, G, Ng dan sebagainya. Saya Pak Kadis Infokom, saya tanya, Pak Kadis bisa baca di atas belum? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis. Yang kedua,
tentu kami memberi apresiasi buat pemerintah Kabupaten Maros. Saya tadi pagi 2 hari saya bermalam di Maros, jogging pagi-pagi di Maros, dan berkata kepada teman-teman saya di seluruh Indonesia bahwa hari ini Maros memulai sebuah sejarah di mana mencatatkan dirinya sebagai daerah pertama di Sulawesi Selatan yang akan menerapkan Perda Literasi Aksara Lontara. Bapak dan Ibu, kami laporkan bahwa Perda Literasi Aksara Lontara itu baru disahkan pada tanggal 15 Juni 2023 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar perjuangan dari teman-teman di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana Ibu Ketua Ina menjadi bagian penting dari gerakan itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya pribadi mewakili panitia mengucapkan apresiasi, terima kasih banyak buat Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Maros yang bersedia menjadi tuan rumah. Kita beri aplaus dulu buat Maros. Saya bercanda ke Pak Bupati. Pak Bupati ini akan menjadi ikon dari gerakan literasi, penegakan, pelestarian dari aksara Lontara. Dan alhamdulillah 2 hari saya berkeliling sudah ada papan bicaranya yang menggunakan aksara Lontara. Meskipun tadi pagi Pak Bupati menyampaikan bahwa penyebutan hurufnya itu Prof masih terjadi perdebatan. Tidak apa-apa. Jadi huruf-huruf di aksara Lontara itu masih jadi perdebatan. Apakah Palantikang itu pakai G atau tidak akhiran gitu. Kira-kira, tapi menurut saya tidak apa-apa. Lebih bagus kita berdebat soal aksara kita sendiri daripada kita sama sekali abai dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mohon izin dan berharap melalui kesempatan ini Festival Aksara Lontara yang kita gelar setiap tahunnya bisa berjalan tahun depan. Tadi Kadis Perpustakaan Maros, bisa berdiri Pak Kadis. Ini tuan rumah yang jadi bapak angkatnya kita selama di Maros. Seyogyanya sudah ada 1 kabupaten yang menawarkan diri jadi tuan rumah, tapi kita berembuk tadi di panitia di Festival Aksara Lontara kelima. Kita putuskan Pak Kadis bahwa yang pemenang juara 1 lomba pameran kita akan tetapkan sebagai tuan rumah Festival Aksara Lontara 2024 yang kelima. Itu tanggal 14-15 Oktober. Pak Kadis Pariwisata, tolong titip ke Pak Gubernur. Ini acara kita tunda gara-gara Pak Gubernur minta acaranya diundur karena bertepatan dengan acara tempo hari yang kebetulan ketemu di kantornya Pak Bupati. Jadi kita tunda Pak. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur tidak hadir, tapi diwakili sama Pak Kadis Pariwisata. Poinnya sebenarnya adalah kita ingin menjadikan Sulawesi Selatan itu sebagai cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh berkarisma. Kita tahu persis, hampir 1 tahun 2 tahun terakhir kita kehilangan tokoh sosok pemimpin yang berkarakter Prof ya. Prof nanti sebentar akan bercerita bagaimana karakter budaya Bugis Makassar Mandar Toraja itu menjadi bagian dari ketokohan di Republik ini. Dan salah satu indikator lahirnya tokoh-tokoh itu adalah mereka-mereka yang menghargai budayanya, karakternya. Jadi yang kita bangun sebenarnya itu adalah membangun karakter. Festival ini bukan event seremoni, bukan. Dan hari ini adalah terkait penerapan Perda, jadi implementasinya. Bagaimana Maros sebagai daerah pertama di Sulawesi Selatan menjadikan dirinya sebagai kabupaten yang menjadi pilot project. Bagaimana sih penentuan, pemakaian, penggunaan aksara? Tentu akan terjadi perdebatan. Dan ini saya pikir bisa menjadi hal yang baik. Jadi saya titip ke Pak Kadis Pariwisata, tolong sampaikan ke Pak PJ Gubernur bahwa teman-teman budayawan, teman-teman seniman itu berharap Perda ini betul-betul dikawal dengan baik
Nggak usah kawal panitianya dan Pak Bupatinya, kawal saja perdanya dengan baik. Insya Allah kita akan menyelamatkan generasi kita dari berbagai praktek-praktek yang justru mendistorsi dan lunturnya nilai-nilai kebudayaan di Sulawesi Selatan. Yaitu Pak Kadis Pariwisata, saya berharap untuk bisa menyampaikan hal ini ke Pak PJ Gubernur. Yang terakhir, Maros saya pikir adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang secara aktif digerakkan literasi. Saya tahu persis Pak Bupatinya dan Ibu Wakil Bupatinya dan Pak Kadisnya itu sangat intens di dalam menjalin dan menjaga bagaimana literasi itu bertransformasi. Jadi, saya bantu sedikit menjelaskan Pak Kadis. Jadi, perpustakaan itu sekarang bukan sekedar membaca buku, tapi dia bertransformasi berbasis inklusi sosial. Oleh sebab itu, saya menitip salam dari Kepala Dinas Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Syarif Bando, kepada seluruh pustakawan, pustakawati yang ada di pameran Festival Aksara Lontara pada pagi hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan sekali lagi permohonan maaf jika selama kegiatan ini ada hal-hal kurang berkenan. Di sini saya lihat banyak tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh literasi, penggiat literasi, dan para pelaku UMKM yang selama ini mulai mempopulerkan budaya aksara lontara. Jadi kami melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih sekali lagi permohonan maaf, dan kepada Pak Bupati Maros, Ibu Wakil Bupati Maros, mudah-mudahan Maros insya Allah makin maju, makin berkembang di dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Maros. Kepada yang terhormat Bapak Haji Andi S. Haidirsyam, SIPMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Selatan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Selatan. Yang saya hormati, insya Allah dalam beberapa menit ke depan beliau akan tiba, Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan bersama anggota DPRD Provinsi Selatan yang hadir. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Maros, yang saya hormati para unsur Forkopimda Kabupaten Maros, alhamdulillah hadir di tengah kita semua. Bapak Kapolres Maros langsung, jaga sekali Pak Kapolres. Ya, yang saya hormati Pak Dandim 1422 Maros, bilang Pak Dandim salah kostum ini Pak Bupati, tapi insya Allah ini nanti kita kasih kostum yang terkeren untuk Pak Dandim ini untuk ya ke depan. Dan seluruh unsur Forkopimda yang hadir di tempat ini, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Selatan dan seluruh kepala OPD yang kita cintai semua, Ibu Prof. Dr. Nur Hayati Rahman M.Hum, kita doakan semoga Ibu Prof. insya Allah sehat selalu dan
ya terus memberikan ya perhatian pada kita semua. Kita tahu Ibu Prof inilah yang menuliskan naskah kuno dan naskah Laga Ligo kita. Kita terima kasih Bu Prof. Yang saya hormati Pak Yudhistira yang juga hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati para Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Ya, kita beri tepuk tangan ini untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Selamat datang di Maros. Insya Allah Maros adalah kabupaten kita semua. Dan alhamdulillah tadi malam ada beberapa kepala dinas yang langsung saya lihat ya mendampingi anggotanya memasang-masang standnya di tempat ini. Yang saya hormati Bapak CEO, founder Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana yang juga sebagai pelaksana kegiatan kita pada hari ini, serta seluruh panitia yang sudah bekerja keras, panitia yang sudah sangat gigih untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul dalam acara yang begitu berharga ini. Saya sebagai Bupati Maros dan Ibu Wakil Bupati Maros ini merasa sangat bangga dan bahagia pada kesempatan kali ini menjadi tuan rumah buat semuanya, tuan rumah buat kita semua untuk pelaksanaan kegiatan Festival Lontara yang keempat di Sulawesi Selatan ini. Alhamdulillah ya hadir semuanya di sini memakai adat. Ya saya lihat tadi, saya kira anak dara dan anak dara dan daeng ini yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Jadi kalau pesannya ada pantun Bugis itu mengatakan anak dara meligola, nasi runtuk kalolo magerta, nareko melo ki masuk bola, ya tapi sabi kesi tomatoata. Jadi ya ini pantun Bugisnya. Jadi ya ini untung Ibu Wakil Bupati kami sudah bukan anak dara. Jadi kalau coba masih anak dara ya bisa dicarikan kalolo, tapi dia sudah dapat kalolo magerta. Maka disimpokom. Alhamdulillah. Festival Aksara Lontara keempat ini di tahun 2023 ini ya tadi disampaikan bahwa kita semua tidak hanya sekedar merayakan kekayaan budaya dan tradisi, tetapi juga menjadi panggung bagi kita semua untuk menjalin kebersamaan, mempererat tali silaturahim, dan juga yang paling utama adalah bagaimana kita melestarikan warisan leluhur yang begitu berharga. Aksara Lontara sebagai salah satu kekayaan budaya dan warisan nenek moyang kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan keberagaman budaya kita di tengah-tengah kita semua. Aksara Lontara ya kita ucapkan selamat datang pada Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Ketua. Padahal tadi ini pantun saya siapkan untuk Ibu Ketua. Ya, anak darah. Ya, alhamdulillah. Makasih Bu Ketua. Jadi saya sampaikan bahwa Aksara Lontara ini adalah manifestasi bagaimana suku Bugis dan Makassar dan tak banyak bahasa di dunia ini yang diikuti oleh aksaranya, dan Bugis Makassar memiliki aksara selain bahasa itu sendiri.
Olehnya itu, melalui festival ini kita memiliki kesempatan untuk memahami lebih dalam makna dan filosofi di balik setiap aksara, serta mengapresiasi keindahan seni tulis tradisional Bugis Makassar. Hal ini sekaligus mengingatkan kita bahwa keberagaman budaya adalah sebuah kekayaan yang perlu dijaga bersama, karena dalam perbedaan itulah kita menemukan keindahan persatuan. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Upi, ya Kak Upi Asmaradana, ya tadi menyampaikan Kak Upi bahwa Kabupaten Maros, Ibu Ketua, ya ini karena Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan yang telah mengesahkan Perda Aksara Lontara. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ketua, ya yang alhamdulillah menginisiasi dan memperjuangkan Perda tersebut, dan alhamdulillah Kabupaten Maros ini insya Allah akan mengimplementasikan Perda yang telah ditetapkan tersebut. Ya tadi ada yang ditemukan, jadi ada aksara lontara yang kita tulis di lapangan Palantikan sana. Jadi lapangan Palantikan, terakhirnya Palantikan ada nggak. Ini di grup alumni Unhas Maros. Ini ada yang juga sampaikan, bang saya ini guru bahasa daerah. Ini aksara lontara tidak ada huruf matinya. Kalau lapangan Palantikan, tidak ada yang NG terakhir. Saya bilang wah bagus ini. Kalau sudah mulai jadi perdebatan, berarti kita sudah ingin mencintai dan belajar aksara lontara kembali. Ya ini apa artinya? Sampai kita tadi sampaikan, kapan kita terakhir belajar aksara lontara ini? Ternyata terakhir kita belajar SMP. Karena yang kita pelajari kagak ngangka paba mampa itu ya di SD saja. Ya SMP, masuk di SMA sudah tidak ada lagi pelajarannya, Ibu. Jadi kalau di tingkat provinsi kita mendorong semoga ya pelajaran bahasa daerah lontara itu masuk dalam kurikulum lokal di Provinsi Selatan. Jadi juga tetap belajar aksara-aksara tersebut. Nah, ini harapan kita semua, dan aksara lontara menjadi semakin membanggakan karena aksara lontara dikenal dunia hari ini sebagai aksara yang hidup rukun bersama penuturnya dan penulisnya. Sakit mata janganlah katarak, biar melihat dunia jelas. Banggalah kita pada aksara lontara, aksara di dunia yang berkelas. Alhamdulillah. Saya sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, peserta dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan festival aksara lontara ini, juga kepada bapak-bapak, ibu kepala dinas perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Alhamdulillah panitia sampaikan ada sekitar 20-an perpustakaan, dinas perpustakaan dan karsipan di Sulawesi Selatan yang ikut pada kesempatan kali ini. Olehnya itu kami sebagai panitia dan tuan rumah mengucapkan terima kasih. Hari ini Kabupaten Maros terus menjaga lingkungannya, menjaga peradabannya. Saya bersama Bu Wakil, alhamdulillah kawasan kami, kawasan Geopark Maros Pangkep, yakni gugusan Kars Maros Pangkep ini adalah gugusan terpanjang kedua dari Cina. Alhamdulillah UNESCO menetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi kawasan Geopark, dan di dalam kawasan Geopark ini terdapat banyak sekali ya peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan purbakala, peninggalan-peninggalan arkeolog yang alhamdulillah perlu kita lestarikan bersama. Ya, di situ ditemukan lukisan tertua. Ya, kalau saya bilang lukisan tertua di dunia, karena lukisan dinding tertua yang ada di buku kita itu
ada di Spanyol 15.000 tahun yang lalu. Ternyata lukisan dinding di kawasan Geopark Maros Pangkep ini itu temuannya 45.000 tahun yang lalu. Apa artinya? Bahwa peradaban di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di tempat kita ini sudah lebih dulu daripada peradaban-peradaban lainnya. Yang kedua, kita menemukan DNA tertua juga di dunia, ya 7.000 tahun yang lalu di Leang Panding di Kecamatan Malawa di Kabupaten Maros. Apa artinya? Bahwa peninggalan-peninggalan ini menunjukkan bahwa peradaban-peradaban dan kehidupan dunia sudah berlangsung di Sulawesi Selatan. Inilah harapan-harapan kita untuk menjaga hal tersebut. Kunjungan Komisi 10 DPR RI baru-baru di Kabupaten Maros, dia mengatakan bahwa ketika kita menjaga lingkungan kita, ketika kita meningkatkan pariwisata kita, maka tidak boleh dilepas dari menjaga kebudayaan dan ya kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Olehnya itu saya sangat berterima kasih ya Kabupaten Maros ditunjuk sebagai tempat pertama berlangsungnya Festival Lontara, ya di mana Festival Lontara 1, 2, 3 itu berlangsung di Kota Makassar, di ibu kota Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah festival keempat ini berlangsung di luar dan menunjuk Kabupaten Maros. Tadi Pak Upi sampaikan ya festival berikutnya ya kita lakukan di kabupaten yang juara 1 lagi di festival ini. Nah ini kita senang sekali seluruh bisa kita lakukan, dan insya Allah ini karena DPRD Provinsi Selatan juga pemerintah Selatan ini mendorong hal tersebut. Ya buktinya adalah ditetapkannya Perda Aksara Lontara oleh Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Sekali lagi terima kasih Bu Ketua. Itu artinya kita menjaga dan melestarikan warisan dengan semangat kita untuk menjaga hal tersebut. Terakhir, mari kita jaga semangat kebersamaan ini. Teruskan dedikasi dalam melestarikan budaya dan wujudkan Kabupaten Maros sebagai tempat yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Selamat menikmati Festival Aksara Lontara yang dan kami sampaikan ya kepada Bantimurung, boleh ya kita gratiskan masuk di Taman Wisata Bantimurung untuk. Tapi Taman Wisata Bantimurung ya kalau ke Raman-Raman karena dikelola oleh Pokdarwis desa tersebut ya bayar tongki sewa perahunya. Ya ini yang saya sampaikan pada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kehangatan bersaudara kita bisa menjadi langkah terbaik kita semua pada hari ini. Saya kutip dan saya sampaikan pantun terakhir. Di Festival Lontara kita berkumpul. Aksara indah, warisan yang tulus. Goresan tulisan bermakna dan kaya. Budaya kita dalam setiap aksara. Engkaka lolo mandre buku. Lupa ya sekna otoe. Reko meloki misengi karebaku, takutang nangi paseku rianging labu kesoe. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi terima kasih telah hadir di Kabupaten Maros. Insya Allah silaturahmi ini akan terus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kami lanjutkan,
Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari SHMSI, di acara pembukaan Festival Aksara Lontara 4 tahun 2023. Baik, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Ibu Andi Ina Kartikasari SHMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati tentunya PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Arafah. Nah, saya ini karena si kampung baru, saya takut salah namanya. Pak Arafah, dulu Kepala Dinas Perhubungan. Nah, sekarang beliau ditempatkan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Ya, ini tentunya juga ada hal yang pasti Pak Gubernur ini memindahkan beliau ke Dinas Pariwisata. Jadi diminta sekarang untuk memperhatikan pariwisata Pak Bupati. Terlalu lama di Dinas Perhubungan. Yang saya hormati juga tentunya Bupati Maros yang luar biasa, Bapak Haji AS Haidir Syam, dan tentunya juga ada Ibu Wakil Bupati yang cantik, alhamdulillah lengkap pakai baju adatnya. Saya jadi cemburu, saya bilang kenapa tadi juga saya tidak pakai ini, saya punya ini yang juga ada di rumah. Juga tentu yang saya hormati seluruh yang hadir pada acara ini, tentunya hadir Kepala Dinas Perpustakaan dari seluruh kabupaten dan terkhusus juga dari Maros, dan tentunya juga para unsur Forkopimda, pimpinan daerah Kabupaten Maros, seluruh tokoh budaya, tokoh masyarakat Kabupaten Maros, dan tentunya yang saya hormati juga seluruh penggiat literasi budaya yang hadir, yang tentu juga salah satunya Bapak Upi Asmaradana, alhamdulillah, dan juga seluruh akademisi Universitas Hasanuddin Makassar. Ada juga CEO founder Kabar Group Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini. Tentunya saya memohon maaf atas keterlambatan saya, karena saya baru saja melaksanakan kegiatan kedewanan, yaitu reses di Kabupaten Baru, Pak Bupati. Saya sampai ke gunung yang tertinggi yang ada di Kabupaten Baru, dan itu memakan waktu yang cukup lama, tetapi saya tidak mau bilang membuat capek, tetapi adalah rasa bangga bila bertemu dengan masyarakat yang tentu juga membutuhkan perhatian dari kita pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur
atas terlaksananya kegiatan Festival Aksara Lontara yang keempat ini. Tentunya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Bupati beserta seluruh jajarannya yang tentunya kegiatan ini baru dilaksanakan di luar dari Kota Makassar. Tetapi sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin meminta keikhlasan hati kita semua. Kita membacakan Al-Fatihah. Ada sosok yang juga sangat berperan atas lahirnya Perda terkait dengan Aksara Lontara ini. Beliau adalah almarhum Bapak Ince Langke. Beliau sangat dekat bagi teman-teman penggiat budaya dan tentunya juga saya khususnya yang pada saat itu sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Amin, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa alhamdulillah Perda nomor 5 tahun 2023 yang telah kami sahkan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang tentu judulnya adalah Perda nomor 5 tahun 2023 tentang literasi, aksara lontara, budaya, dan sastra daerah, yang telah kami sepakati dan telah dilakukan penandatanganannya bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juni 2023. Alhamdulillah, perjalanan Perda ini ingin saya kembali ceritakan seperti apa Perda ini diinisiasi. Dan saya juga harus berterima kasih dulu kepada teman-teman para penggiat literasi dan budaya yang sekali lagi juga adalah penginisiasi lahirnya Perda Aksara Lontara Budaya dan Sastra ini. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Jadi Perda ini idenya lahir pada saat pelaksanaan Festival Aksara Lontara yang pertama kalinya. Itu kalau saya tidak salah pada sekitar pertengahan tahun 2020. Dan pada saat itu saya diundang untuk membuka secara resmi Festival Aksara Lontara yang pertama kali itu. Dan pada saat itu pula Bapak Ince Langke sebagai anggota Komisi E kami hadir bersama. Dan juga saya masih mengingat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan juga pada saat itu adalah Pak Hasan. Tentunya kehadiran kami semua di dalam kegiatan festival itu, alhamdulillah, inisiasi Perda ini kemudian menjadi ide yang tentu juga telah direkomendasikan oleh para
penggiat literasi yang hadir pada saat pelaksanaan festival itu. Dan saya sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan langsung memerintahkan juga kepada Pak Ince Langke sebagai anggota Komisi E untuk segera membuat tahapan mekanisme agar perda ini kemudian dapat menjadi perda inisiatif kami di DPRD Sulawesi Selatan. Jadi perda ini adalah perda inisiatif DPRD Sulawesi Selatan. Dan pada saat disampaikan kepada teman-teman Komisi E, teman-teman Komisi E sangat menyambut baik. Dan akhirnya pula ini menjadi perda inisiatif yang juga berasal dari teman-teman Komisi E, yang salah satu juga anggota Komisi E pada saat itu adalah legislator dari Kabupaten Maros, Bapak Irfan Abe. Pak Irfan Abe tidak ada. Nah, alhamdulillah sejak 2021 kemudian akhirnya terkait dengan perda ini menjadi salah satu perda yang akan dibahas dan kemudian akan ditetapkan oleh pemerintah dan kami di DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi perjalanan perda itu tidak gampang. Ya, 2021, 2022 alhamdulillah tahapan-tahapannya dijalankan. Dan Bapak Upi Asmaradana yang tentu juga salah satu yang saya tahu sebagai salah satu dari penggiat aksara ini yang sangat aktif untuk bagaimana perda ini segera ditetapkan. Setiap ada masalah, sayalah yang langsung dihubungi. Jadi saya tentunya bila ada telepon dari Pak Upi segera mengangkatnya, karena saya tahu pasti bahwa ini pasti ada masalah lagi dengan perjalanan perda ini. Dan akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, idenya 2020 dan kemudian karena perda ini inisiatif harus juga diuji di forum-forum yang tentunya forum-forum ini penting dan dihadiri oleh para pemerhati budaya kita. Dan semua akhirnya berjalan dengan baik dan pada akhirnya 2023 kemarin, di Juni kemarin, akhirnya perda ini sudah mendapatkan, sudah sah dan kemudian kita tetapkan bersama penandatanganannya bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Tentunya setelah perda ini ditetapkan, yang paling penting adalah bagaimana perda ini kemudian bisa dimanfaatkan. Perda ini kemudian akhirnya bisa terlaksana dan direalisasikan. Dan saya memberikan apresiasi lagi kepada pemerintah Kabupaten Maros yang tadi disampaikan sendiri oleh Pak Bupatinya bahwa perda ini segera dan langsung direalisasikan dengan adanya papan nama dari jalan yang ada di Kabupaten Maros yang juga bertuliskan aksara Lontara. Aksara Lontara ini adalah peninggalan warisan budaya leluhur kita, adalah warisan budaya tak benda yang tentunya
warisan budaya ini kitalah yang punya kewajiban agar nantinya sampai kepada anak cucu kita ini tetap menjadi sesuatu yang membanggakan untuk daerah kita. Tidak banyak daerah yang mempunyai budaya aksara lontara ini. Saya sependapat dengan Pak Bupati, saya masih mengingat juga kita masih belajar bahasa daerah itu di SD, SMP, hanya sampai SMP. Saya juga masih mengingat Pak Bupati, kaganga, pabama, tadana, cajanya, yaralawasa aha. Dulu kita itu kalau tidak hafal, ya kita dipukul lagi belebas sama kita guru waktu di SD. Penggaris Pak Bupati, bukan belebas. Masa lalu itu Pak Bupati, belebas. Ya, penggaris. Karena dulu guru-guru bahasa daerah itu agak seke. Jadi kalau kita tidak hafal, aduh, dapat lagi hukuman. Nah, sekarang memang itu sudah tidak ada. Jadi saya sepakat dengan Pak Bupati bagaimana bahasa daerah ini kemudian menjadi mata pelajaran yang tentunya juga sesuai dengan kearifan lokal budaya kita. Saya juga menganggap bahwa kenapa penting bahasa daerah ini diterapkan dan ada di sekolah-sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Karena di perguruan tinggi ada, kalau saya tidak salah, jurusan bahasa daerah. Mungkin masih ada sampai sekarang. Jurusan bahasa daerah masih ada, Prof. Alhamdulillah. Nah, ini jurusan bahasa daerah di kampus, di universitas biasanya minim pendaftar. Karena biasanya mereka juga berpikir kita mau jadi apa di situ. Tidak ada penyalurannya. Tetapi ya salah satunya juga kan bagaimana lulusan-lulusan dari jurusan bahasa daerah ini, insya Allah mereka bisa diterima dan insya Allah ilmunya mereka bisa diterap di masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau nantinya bahasa daerah ini sudah ada di seluruh tingkatan sekolah, insya Allah bahasa daerah akan menjadi satu jurusan yang banyak minatnya nantinya di universitas-universitas negeri kita tentunya. Nah, ini tugas kita juga. Dan tentunya terkait juga dengan bahasa daerah, kenapa di Perda kita ini tidak hanya terkait dengan aksara lontara, juga ada aksara lontara, budaya dan sastra daerah, bahasa dan sastra daerah. Nah, bahasa ini juga penting. Bagaimana bahasa daerah ini kita bangga menggunakannya, tidak sebaliknya. Karena biasanya kalau kita bahasa daerah di tengah-tengah pergaulan itu dianggap kampungan. Nah, dulu-dulu seperti itu. Saya sempat cemburu waktu saya sekolah di Jogja, karena saya mengambil sekolah notaris saya di Universitas Gadjah Mada. Saya 2 tahun sekolah di Jogja. Saya kalau melihat anak-anak di Jawa itu, khususnya di Jogja, itu mereka sehari-harinya dengan bahasa Jawanya. Nah, itu yang tidak kita lihat di daerah kita ini. Bahkan seperti yang saya sampaikan, kalau kita bahasa daerah dengan menggunakan bahasa Makassar atau Bugis di tengah-tengah pergaulan, itulah tadi biasa kita dibilang ih kampungannya. Nah, ini bagaimana juga ini bahasa daerah ini menjadi sesuatu yang membanggakan untuk anak-anak kita, dan tentunya juga ini menjadi PR kita semua yang ada di sini. Dan saya tentunya sekali lagi sangat bersyukur dan berterima kasih atas pelaksanaan dari kegiatan festival budaya
yang keempat ini, yang tentu harapan kami semua bahwa festival budaya yang keempat ini insya Allah kedepannya lagi bisa melahirkan sesuatu yang insya Allah tentunya bagaimana warisan budaya tak benda yang ada pada kita, insya Allah ini bisa lebih dihargai dan bisa menjadi sesuatu yang tentu membanggakan buat kita semua di mata dunia. Nah, saya sebelum mengakhiri Pak Bupati, kalau Pak Bupati tadi pantun, banyak pantunnya, saya jangan pantun Pak Bupati, tapi saya ingin membacakan bukan pandiah, papasen. Jadi papasen Toriolo ini juga adalah tentunya kalau kita sepakati juga menjadi warisan budaya tak benda. Ini pesan-pesan leluhur yang tentunya pesan-pesan itu mempunyai makna dan harapan-harapan untuk bagaimana kita sebagai manusia dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik dan tentu berperilaku yang bisa menjadi contoh. Nah, papasenya itu bahasa Bugis Pak Bupati. Dan ini kenapa saya ambil papaseng ini, karena ini tahun politik. Tahun politik, banyak pacalek sekarang yang datang menemui masyarakat. Nah, kalau saya minta maaf, saya tidak lagi macalek. Jadi saya tidak ada datang ke rumah tak sebagai pacalek, tetapi datang hanya untuk bersilaturahmi. Nah, papasengnya itu adalah Epak Naseng Toriolo Paramata Matapa Siwani Lempue si bawah tahu Makduana Makkadatongeng si bawah tika Mateluna siri si bawah geteng Mapakna akalingena si bawah nyameng kinin nawa. Nah, artinya menurut orang dulu kala ada 4 permata yang berkilau dalam diri manusia. Yang pertama kejujuran disertai ketaatan, patuh dan takut. Kedua, berkata benar disertai waspada. Ketiga, malu untuk berbuat salah dan keteguhan hati. Dan keempat, akal pikiran beserta baik hati atau peramah. Inilah 4 papasena Toriolo yang saya anggap patut kita camkan dan ini ada pada diri kita. Dan saya yakin 4 papasen Toriolo ini ada sama Pak Bupati dan ada sama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Maros. Karena kalau tidak ada 4 ini, beliau tidak mungkin jadi bupati dan wakil bupati yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Maros. Mudah-mudahan insya Allah opoki. Amin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya. Saya tidak bikin sambutannya, jadi inilah tentu menjadi hal yang penting untuk saya sampaikan. Tetapi sebelum juga saya akhiri, saya ingin sampaikan kepada Pak Bupati yang buat lama saya juga dari Makassar ke Maros, karena saya cari baju saya yang semuanya warna biru, karena di rumah saya hanya banyak warna kuning. Ini berarti bahwa biru dan kuning adalah sama-sama dan tentunya insya Allah menjadi yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Hidup KIB Pak Bupati. Sekian dan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gelas kah? Ada gelas? Itu gelas lagi. Iya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus berkenan membuka secara resmi Festival Aksara Lontara 4 tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Arafa SPMT, kami persilakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur, terakhir infonya beliau ada di Bone. Saya juga diberi amanah untuk menyampaikan sambutan beliau nanti kemarin, Ibu Ketua. Yang kedua, saya mohon maaf Pak Bupati karena saya juga salah kostum. Saya seharusnya pakaian adat juga sama dengan tadi Pak Dandim yang juga pakaian batik, tapi karena saya setelah acara ini diundang oleh teman-teman di Unismu untuk menjadi narasumber terkait dengan kepariwisataan. Jadi mohon dimaafkan. Yang ketiga, sebelum saya bacakan sambutan, pada saat saya dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, saya sempat bertanya ke Pak Gubernur, terlalu jauh rasanya ilmu saya di perhubungan dengan di pariwisata. Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantu saya karena ada agenda saya di Marus terkait dengan Geopark Marus Pangkep, dan ada keinginan saya menjadikan Bulukumba Selayar itu sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Apa yang disampaikan Pak Gubernur seiring dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Pariwisata. Mas Menteri menyampaikan ada dua beban saya di Sulawesi Selatan Pak Kadis. Yang pertama Geopark Marus Pangkep, sekali lagi dia sampaikan. Yang kedua adalah Bulukumba. Kalau Toraja sudah tinggal kita dorong. Dengan Pak PJ, pesan yang dia sampaikan ke saya sebagai Kadis Kebudayaan Pariwisata, dia ingin menjadikan Geopark Marus itu tidak hanya menerima sertifikat dari UNESCO, tetapi bagaimana infrastruktur dibangun secara masif dan UNESCO mensupport dengan anggaran yang insya Allah melalui sahabat Pak PJ kemarin sudah ke Raman-Rama, beliau akan berkunjung langsung ke UNESCO menemui pejabat atau pimpinan UNESCO untuk infrastruktur di Geopark Marus Pangkep. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan Pak PJ Gubernur pada acara Festival Aksara Lontara 4 dan pameran perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ina Kartika Sari SH MSI, yang juga sebagai putra asli Kabupaten Baru, sekampung dengan yang membacakan sambutan. Beliau diidolakan di Baru. Sukses buat Ibu Ketua. Yang saya hormati Pak Bupati Marus, Bapak HS Haidirsam SIP MH. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Marus, Haja Suhartina Buhari SE. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Marus, Pak Kapolres, Pak Dandim. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh
Pak Andi Sangkawana, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, yang saya hormati Akademisi Unhas Ibu Profesor Dr. Nurhayati M.Hum, yang saya hormati CEO dan founder Kabar Group Indonesia UPI Asmaradana, yang saya cintai dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi, seniman dan budayawan, tokoh pemuda, para peserta Festival Aksara Lontara, serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri pembukaan Festival Aksara Lontara 4 tahun 2023 dan pameran perpustakaan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan para seniman, budayawan, akademisi dan penggiat literasi yang dilaksanakan tentunya sejak tahun 2020, dan tentunya hal ini upaya untuk menjaga melestarikan budaya leluhur masyarakat Sulawesi Selatan. Hadirin yang saya hormati, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang luar biasa dari segi sumber daya manusia maupun kebudayaannya. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia yang memiliki aksara dan tradisi tulis seperti yang dimiliki suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Aksara bukan hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga menjadi penegasan tingginya nilai-nilai kebudayaan sebuah masyarakat. Masyarakat yang memiliki aksara dianggap sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tinggi. Aksara Lontara ini bukti tingginya nilai kebudayaan dan peradaban di Sulawesi Selatan. Aksara Lontara adalah sebuah kearifan lokal, jati diri masyarakat Sulawesi Selatan yang syarat dengan nilai dan makna. Sayangnya, aksara Lontara yang merupakan identitas dan entitas budaya Sulawesi Selatan ini mulai terkikis keberadaannya. Bahkan mulai dilupakan oleh anak-anak generasi sekarang. Sejumlah peneliti, baik di dalam di luar negeri, bahkan telah memprediksi waktu dekat aksara Lontara ini akan punah jika tidak dilestarikan. Oleh karena itu, kita patut memberi apresiasi terhadap pelaksanaan Festival Aksara Lontara ini. Apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maros yang telah bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Aksara Lontara tahun ini. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Maros akan menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang akan menerapkan perda ini, sekaligus menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Kita berharap di tahun-tahun mendatang kegiatan Festival Aksara Lontara ini bisa dilaksanakan di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan, sehingga upaya untuk melestarikan aksara Lontara ini bisa tersosialisasikan dengan cepat dan gaungnya merata di wilayah Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan penerapan Perda Provinsi Sulawesi Selatan nomor 5 tahun 2023 tentang literasi aksara Lontara, bahasa dan sastra daerah. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak seluruh peserta festival untuk menyerap setiap momen, belajar dari kearifan dan yang terkandung dalam setiap simbol, dan menjalin persaudaraan melalui apresiasi terhadap keberagaman yang kita miliki. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival ini. Semoga Festival Aksara Lontara tahun ini menjadi tonggak kejayaan bagi warisan budaya kita, khusus dalam penerapan Perda Literasi Aksara Lontara, bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, melalui Festival Lontara ini diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam khasanah literasi Lontara berupa nilai integritas, kerja, dan gotong royong, sehingga mampu mempersatukan berbagai lapisan masyarakat melalui khasanah budaya yang terkandung dalam literasi naskah Lontara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu cara memelihara dan melestarikan aksara Lontara sebagai warisan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami cintai dan banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan festival Aksara Lontara keempat tahun 2023 ini saya buka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melestarikan aksara Lontara sebagai warisan budaya leluhur masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharudin NMC. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk tetap dilanjutkan dengan launching virtual Perda Narasi Aksara Lontara 4 tahun 2023. Kami mohon dengan hormat mengambil tempat Bupati Maros dan CEO Founder Kabar Group Indonesia mendampingi Bapak Bupati melaunching penerapan Aksara Lontara di Kabupaten Maros, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Bupati Maros, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan launching ini ditandai dengan scan hand oleh Bupati Maros. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, mohon izin untuk tetap di tempat. Lanjutkan dengan penyerahan buku penyelenggaraan pemerintah desa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Iya, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Ada mic, mic. Sebentar. Saya bilang. Iya, sembari menikmati hidangan snack yang telah disiapkan, kita akan menyaksikan persembahan musik tradisional kecapi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros.
kan rejawana mangkasara namang tojeng kasiatna kan rejawana mangkasara palu butungna dadara pisang ijona palu butungna dadara pisang ijona coba say dicoba say hidangkan rejawana mangkasara kue sunting kue palita kue bandera kue lapisi kue mangko bambang inji
Lombo membun tumentane tena nagagum basiabay nasagay sa lusad kami Santo Raya umbang bapadang kilay makarima susat niramboy tangki bomba banda penawa ya mo pasan dan tengko umpason durogo ya mo pasan dan tengko umpason durogo Iya, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan musik tradisional kecapi. Beri aplausnya dulu untuk adik-adik kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk mengambil tempat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Wakil Bupati Maros, para unsur Forkopimda, Kadis Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kadis Perpustakaan Kabupaten Maros, akademisi Universitas Hasanuddin Makassar yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, CEO Founder Kabar Group Indonesia, dan Bapak Yudhistrira. Kami persilakan untuk mengambil tempat pada momen sesi foto bersama ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Festival Aksara Lontara 4 tahun 2023. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu, dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk meninjau stang pameran Perpustakaan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan.
Bupati dan Ketua DPRD. Oh, ini dia. Lu sudah ini apa? Kopi. 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 Lu white kopi, oh bukan. Luwak hijau. Boleh dicoba, boleh. Buat Adis. Iya. Silakan selanjutnya. Boleh dicoba kopinya. Silakan dicoba kopinya Pak Bupati. Selanjutnya kita berpindah, ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu. Ya, ini yang sudah coba salak Bali. Bukan. Oh, Endrekan. Sorry. Selamat pagi Pak Dandim. Sehat selalu Pak Dandim 1422 Maros. Iya. Silakan. Bagaimana Bu? Ini sudah kopi Luwu ini. Oh, bagaimana? Pas, mantap. Kopi enak, pas, mantap. Enak, pas, mantap karena dia madeka. Tidak Ji, karena memang enak Bu ya. Memang enak ya. Kopi Luwu white coffee. Luwu white coffee mengatasi masalah tanpa masalah. Oh bukan, beda. Bukan. Dari stand Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, ini masih berfoto bersama ya. Oke, silakan. Selanjutnya akan berpindah ke stand pameran perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Toraja. Oke, dari stand Kabupaten Luwu akan berpindah ke stand Kabupaten Tanah Toraja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Toraja. Iya, selanjutnya Ibu Ketua DPRD didampingi Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros. Ini akan ke stand pameran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Toraja. Iya, ini langsung ke Lolai. Iya. Ya, bagaimana kita kasih tanya dulu Tanah Toraja bagaimana? BCA apa ini? Beda Pak, ini BCA Pak. Mas kerja. Oke. Tanah Toraja. Ini dia. Oke, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan masih di stand Tanah Toraja bersama Bapak Bupati Maros. Betul. Setelah dari Tanah Toraja, ini akan berpindah dari Tanah Toraja kita ke Tanah Tengah. Bukan. Oh, bukan. Ini Kabupaten Pindrang, transparan. Bukan. Gak keisi ya. Oke. Masih berfoto bersama di stand pameran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Toraja. Selanjutnya ini ada stand juga selain daripada perwakilan kabupaten. Ini ada beberapa sponsor karama atau yang mensupport kegiatan kita. Ini ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Wilayah Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Iya. Karama dari Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Berarti kalau ada keturunan Sulampua. Iya, ayo. Sini dulu Mbak. Apa ini APJII? Jelaskan sedikit. Jadi APJI ini merupakan singkatan dari Asosiasi Internet Service Provider, di mana APJI ini menaungi para pengusaha jaringan internet yang ada di Indonesia. Dan bisa dilihat bahwa Oke, selanjutnya ke kamu beli. Itu semakin meningkat setiap tahun.
Oke, masih berada di stand Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia wilayah Selampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya ini ada stand tabungan Bank BCA. Yeay. Karena Pak Bupati dan Ibu Ketua DPRD Provinsi sudah memiliki akun BCA, jadi kayaknya sudah nggak usah dijelaskan lagi. Ini untuk pengunjung pameran yang lain, Pak ya. Pokoknya aman. Apalagi Pak Bupati dan Ibu Ketua ini kartunya platinum, aman ya. Oke, selanjutnya kita ke mana lagi? Ini ada stand Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Yeay, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Jadi saat ini yang dilihat ini bukan display batu akik, tapi ini batu sejarah ya. Batu sejarah yang ditemukan 8.000 tahun. Betul. Ini teknologi Maros Point paling tua ditemukan berumur 8.000 tahun di Liang Jarie, Maros. Maros Point bukan alat batu biasa. Tidak sekedar alat batu biasa, Maros Point merupakan alat batu berupa serpi yang memiliki ciri khas, yaitu bergerigi. Ini merupakan sebuah inovasi dari teknologi di masa lalu. Satu-satunya inovasi teknologi alat batu di Asia Tenggara Kepulauan. Wow. Kita baca aja wow-nya juga ya. Karena bergerigi, kadang disebut juga mata panah bergerigi. Alat batu ini oleh beberapa peneliti dipercaya digunakan sebagai mata panah bagi para pemburu di masa lalu. Oh, ini langsung didampingi oleh Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat ganteng. Batu, bukan sembarang batu. Iya, batu ini. Batu ini. Batu juga luar biasa. Batu. Ada dua batu yang bukan sembarang batu. Batu apa itu? Batu akik dan batu ginjal. Ini kayak kenal. Selanjutnya Pak Bupati dan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke produk UMKM Kabupaten Maros, binaan PLUT UMKM Kabupaten Maros. Nah, di sini nih cemilan-cemilan, mulai dari kacang sembunyi, kacang tidak mau sembunyi, kacang petak umpet ada semua. Iya, semua jenis kacang-kacangan ada di sini. Iya. Ya. Kamu makannya apa? Kacang. Kamu minumnya apa? Susu. Ya silakan. Ada kacang sembunyi, ada kacang. Dan tampaknya ini Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan memborong cemilan. Dan akan dibagi-bagikan ke MC. Iya, Ibu foto, Ibu. Iya, foto dulu. Foto dulu Bu ya. Ini MG unik bawang goreng. Bawang goreng, bukan sembarang bawang goreng. Karena bawangnya digoreng. Bawang goreng, good. Sekali lagi, bawang goreng, good. Sekali lagi, bawang goreng, good. Wow, ini ada minumannya Kedai Zaki. Dan ini ada produk dari Maros asli, teh kotak Maros. Ini teh kotak dari Maros ya? Oh, bukan, sama aja ya. Kalbi boleh coba darahnya Kalbi. Oke, selanjutnya ini masih di binaan PLUT UMKM Kabupaten Maros ya. Ini ada kerupuk jamur. Tapi ini sayang sekali, ini Bu jangan diambil Bu, soalnya sudah berjamur. Kerupuk jamur sudah berjamur. Ini bukan sembarang kacang. Kacang apa? Kacang goreng, karena kacangnya digoreng. jangan dipancing ya. Iya, ini Ibu Ketua DPRD kayaknya hobi sekali makan kacang. Iya. Ada kacang disco, kacang dandut, kacang pop, kacang gambus. Luar biasa, saya bilang ini Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini betul-betul sangat peduli terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Maros karena memborong dan tidak lupa mentraktir MC-nya. Iya, silakan dicoba berbagai macam. Iya.
Bu Ketua untuk MC mana Bu Ketua? Iya. Kalau Pak Bupati makan Bajet Toraja, Ibu Ketua borong kacang-kacang dari Maros. Karena kacang Maros, Kacangnya digoreng. yang lain Be aja. Selanjutnya, ini ada kue apa Ibu namanya Ibu? Kue selamat menikmati. Oh bukan. Kedai Dede. Oh ini ada panada dari Soles. Nah, Oke, ini bukan sembarang panada. panada ini isinya ada kentang-kentangnya. Ini panada super jumbo. Ini panada super jumbo, satu biji dimakan laparnya Iya. hilang 2 hari. Ini panadanya, kalau yang lain panadanya wortelnya diparut, Ya. kalau ini langsung wortel utuh.